Shalom, terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Topik renungan kita sepanjang minggu ini adalah anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah kitab Matius pasal 26 ayat 24. Terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang membuat anak manusia itu diserahkan. Lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ungkapan, orang yang tertawa paling akhir adalah pemenang sejati. Ungkapan ini bermakna bahwa seseorang yang pada akhirnya meraih keberhasilan adalah pemenang yang sesungguhnya. Meskipun pada awalnya ia diremehkan, terlihat gagal, atau berada di posisi bawah. Kisah penyalipan Yesus tampaknya menjadi momen di mana iblis merasa bisa tertawa. Sejak awal, iblis tidak senang dengan kehadiran Yesus dan berkali-kali mencoba menggagalkan misinya. Dalam Matius pasal 4 ayat 1-11 dan Matius pasal 8 ayat 29. Bagi iblis, Yesus harus dihentikan. Itulah sebabnya ia merasuk dan menghasut Yudas Iskariot untuk mengkhianati sang guru. Pada Yohanes pasal 3 ayat 2. Rencana ini seolah-olah berhasil dengan gemilang. Yudas menjual Yesus kepada para imam yang berujung pada penderitaan dan kematian Yesus di atas kayu salib. Sampai di titik ini dunia melihat Yesus sudah kalah dan iblis adalah pemenangnya. Namun seperti ungkapan di atas, kisah ini belum selesai. Pada hari ketiga Yesus bangkit. Kematiannya bukanlah sebuah kecelakaan sejarah, melainkan sesuatu yang sudah dia sampaikan sebelumnya. Pada Yohanes pasal 2 ayat 19-22 dan Matius pasal 12 ayat 38-40. Bahkan penderitaan dan kematiannya telah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya oleh Nabi Yesaya. Pada kitab Yesaya pasal 53 ayat 1-12. Begitu pula dengan pengkhianatan Yudas. Pada Mazmur 41 ayat 10. Disinilah kebenaran Matius 26 ayat 24 bersinar terang. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Segala yang terjadi pada Yesus adalah skenario kedaulatan Allah yang sudah tertulis. Allah yang Maha Kuasa sanggup memakai kejahatan iblis dan rencana busuk manusia untuk menggenapi rencana keselamatannya yang agung. Iblis tidak pernah dan tidak akan pernah menang melawan Tuhan. Namun, ayat tersebut tidak berhenti di situ. Yesus melanjutkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Pernyataan keras ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Meskipun Allah berdaulat atas sejarah, manusia tetap memiliki kehendak bebas dan harus mempertanggungjawabkan setiap pilihannya. Yudas memilih untuk membuka celah bagi iblis. Ia memilih untuk menjadi alat kejahatan. Dan akhir dari pilihan itu adalah kebinasaan yang mengerikan. Di dalam kehidupan ini hanya ada dua pilihan, menjadi alat kebenaran Tuhan atau membiarkan diri menjadi alat tipu daya iblis. Tidak ada wilayah netral. Ketika seseorang memilih untuk berkompromi dengan dosa dan menjadi alat iblis, ia mungkin terlihat menang, berkuasa atau untung di awal. Tetapi itu hanyalah ilusi yang sementara. Akhir dari jalan itu adalah kecelakaan kekal. Mari kita merenungkan sejenak. Di tangan siapakah kita mau dipakai? Jika kita memilih untuk menjadi alat Tuhan, yakinkah kita
bahwa ada kemenangan sejati di akhir perjuangan kita, meskipun jalan kesetiaan itu seringkali diwarnai oleh penderitaan, penolakan, dan kesukaran. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak pernah lepas dari kendali dan kedaulatan-Mu. Bentuk dan pakailah kami sebagai alat kebenaran-Mu di dunia ini. Tolong kami untuk menjaga hati agar tidak memberi celah bagi iblis, melainkan terus hidup dalam ketaatan kepadamu. Teguhkan pengharapan kami, bahwa di dalam penderitaan sekalipun, kemenangan sejati ada bersamamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama esok hari. Tuhan Yesus memberkati.